Saya mau. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih udah hadir ya di open sharing dan diskusi tadi. Tujuannya sebenarnya untuk isi acara IHC yang komitmen bulanannya ada sharing session. Cuma memang beberapa member kadang terbentur sama kondisi yang memungkinkan mereka berhalangan hadir sehingga kita open aja diskusinya. Kita coba sebarkan manfaat melalui IHC ini, melalui klub HL ini. Biasa nih, eh, saya mulai presentasi karena memang sebenarnya bukan saya yang paling jago, cuma karena saya senang gitu, senang bikin ini, senang bikin presentasi buat saya belajar juga. Tadi udah cicet sedikit sama Om Arif kalau kita sama-sama lagi sekolah lagi, jadi belajar aja, belajar ngetik. Dan materi yang saya bawain juga materi pemula, sebenarnya teman-teman juga udah tahu. Kalau yang udah tahu mungkin mungkin ada yang lupa nih, sekedar mengingatkan ya. Jadi ini saya bukan yang paling jago, hanya berbagi dari apa yang pernah saya baca juga. Terus saya tambahkan sedikit-sedikit kalau ada pengalaman. Nah, tujuannya itu nantinya setelah ini, setelah paparan singkat itu ada silakan teman-teman yang punya masalah di kandangan, misal kelincinya kenapa nggak mau makan, apakah begini, terus nggak mau kawin atau apapun lah permasalahan di kandang kelincinya, silakan disampaikan nanti ada open aja, teman-teman semua jawab aja yang punya pengalaman. Ini. Mana sharingnya ya? Bentar. Mana sih share? Nah, ini dia yang hijau. Sorry. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Udah. Sudah, Mas. Nah, saya mulai ya. Ini materinya sebenarnya saya ambil dari materi presentasinya salah satu juri, salah satu juri. Mana tadi? Hilang nggak? Salah satu juri Arba juga yang pernah dipresentasiin di Indonesia tahun 2012 lah. Nah, dari Alan Mesik, dia pernah ke sini dan memberikan presentasi ini. Sebenarnya panjang, cuma saya potong di penyediaan kandang dan peralatannya aja. Hmm. Nah, isinya nanti penyediaan kandang pertama, terus peralatannya nesbox dan salah satunya lagi yang terpenting ada temperatur dan ventilasi yang seperti apa. Tiga hal ini seperti apa yang baik ya, yang sesuai dan bisa disesuaikan oleh teman-teman semua. Sumber daya teman-teman semua kan milikinya beda-beda ya, tapi bisa disesuaikan. Nah, pertama kandang ya. Fungsi kandang itu sebenarnya ini sangat penting. Bagian yang paling terpenting untuk seorang rabbit breeder yaitu seorang peternak kelinci yang udah seorang pecinta kelinci, seorang penghobi kelinci yang udah memutuskan untuk berkomitmen untuk beternak ya, untuk mengembangbiakan kelincinya. Jadi kandang itu merupakan hal yang penting. Nah, fungsinya itu ada tiga, protection, production, dan perfection. Nah, pastinya udah pada tahu ya fungsi utama ini, melindungi dari, yang pertama protection itu melindungi dari predator. Predatornya itu kita tahu ya ada tikus ya, yang sering kita temukan ya yang memakan bayi-bayi kelinci ya. Kayak penting banget kandang itu kita punya bisa melindungi dari predator, dari tikus tuh bisa makanin anakan kelinci, bayi kelinci yang membuat gagal breeding kita. Karena tujuan kita kan sebagai peternak kelinci itu untuk menghasilkan anakan kelinci seperti itu ya. Tahapan awalnya menghasilkan anak kelinci, lalu kita kembang biakan, punya tujuan masing-masing. Anakan kelincinya itu untuk apa? Untuk mengembangkan warna atau kualitas. Nah, di kandang ini kita harus melindungi dari predator, ada tikus, ada ular, juga ada semut tuh sebenarnya bahaya juga semut karena beberapa kali dulu saya pengalaman, eh, indukan-indukan yang baru melahirkan itu dia tidak mau membersihkan darahnya sehingga mengundang semut dan akhirnya bayinya disemutin dan ya mau nggak mau gagal jadinya, jadi ngulang lagi. Terus juga melindungi dari hujan dan panas matahari langsung, pastikan jadi kandangnya bisa melindungi dari hal ini ya. Jadi penempatannya ini ya, lebih ke penempatannya. Terus juga dari segala sesuatu yang membahayakan. Terus untuk production yaitu di sini kandang itu untuk tempat breeding, bertemunya betina dan jantan gitu. Jadi kawin di kandang. Terus juga untuk kandang ini untuk betina dan anak-anaknya menyusui. Nah,
Terus kemudian untuk tumbuh dan menyapih anak-anaknya, untuk tumbuhnya sapian anak-anaknya. Jadi nanti dari fungsi ini juga disesuaikan tipe kandang seperti apa yang mendukung untuk kelancaran breeding kita. Terus perfection ini maksudnya adalah untuk tempat tinggal si kelincinya. Jadi kelinci itu adalah hewan yang teritorial, bukan hewan yang koloni ya. Jadi saya pernah dapat cerita dari teman saya tuh, dia punya customer, dia beli di pameran kelinci 1 ekor, terus mati. Terus kemudian protes, protes ke sellernya, terus kata sellernya, eh, harusnya beli dua, jangan beli satu, karena kalau beli satu kelinci mudah mati, dengan alasan kelinci itu hewan yang koloni, jadi kalau beli satu mati gitu. Akhirnya si si adopter tersebut beli lagi, udah di diskon gitulah. Jadi sebenarnya kelinci itu hewan teritorial, udah pada tahu ya. Jadi kalau digabung udah dewasa tuh berantem, dan dipelihara satu pun nggak mati, nggak kesepian dia, asal kita pelihara dengan benar. Terus juga untuk eh, mencegah mencegah adanya kompetisi kompetisi antara kelinci, yaitu kompetisi perebutan makan ya. Nah kalau udah sendiri nggak ada perebutan makan, nah ini mendukung untuk kandang ini untuk mendukung maksimal pertumbuhan gitu. Kalau breeder-breeder, kalau saya sendiri kandang saya tuh biasanya dari kecil, dari umur 3 bulan saya biasa sendiri-sendiri di atas 3 bulan. Tapi kalau 2 bulan udah cakep sendiri, itu saya bisa sendiri tuh. Biasanya gitu. Misalnya anak empat ada satu cakep tuh, tiga tetap saya gabung, satu saya bisa. Untuk ini, untuk maksimum pertumbuhannya yang udah dilihat paling cakep. Nah, lanjut ke tipe-tipe kandang ya. Tipe-tipe kandang di materinya si materi pustakanya disebutkan ada 5 nih, ada 5. Pertama kandang tipe kayu ya. Tipe keuntungannya ini ada pastinya untuk melindungi, terus juga keuntungannya itu, nah tipe kandangnya seperti ini gambarnya. Kandang-kandang yang model-model kalau di perkampungan ya. Dulu saya juga sempat pakai kandang ini di awal-awal melihara kelinci, dulu awal tahun 2012. Kelinci FG dulu saya beli. Nah, saya pakai kandang kayak gini. Nah, keuntungannya itu dia tempatnya lebar, terus juga punya sanitarinya bagus ya, karena memang ditaruhnya di luar, terus juga wear-nya, dindingnya itu kawat, jadi bagus sanitarinya, terus sendiri gitu, single. Nah, untuk kekurangannya ekspensif ya, apalagi kalau dibuat dengan kayu yang bagus, terus juga dia berat, besar, dan membutuhkan banyak ruangan untuk menggunakan kandang ini. Terus lanjut ke single cage, ini kandang-kandang seperti ini nih, mau galvanis mau apa nih, saya ambil gambarnya radio. Nah, keuntungannya sudah pasti bagus ya, punya kepuasan tersendiri estetik. Kemudian juga portable, bisa dilipat ya, maksudnya kandang biasanya kandang-kandang seperti ini kandangnya bisa dilipat. Terus sebenarnya faktanya di ini menguntungkan untuk pemilik kelinci yang cuma punya 10 rabbit. Kalau banyak agak memakan space, dan juga tuh kerugiannya ada expensive, mahal, terus juga harus sering dibersihkan kalau kandang-kandang seperti ini yang tray system ini. Kekurangannya itu, kalau teman-teman bisa mengatasi kekurangannya, dan dipersilakan memakai kandang ini, karena memang portable, bisa dilipat kalau nggak dipakai lagi banyak, kalau lagi banyak dibuka, terus juga lebih indah aja dilihatnya. Lagi kalau sekarang pakai rak ya, rak terus ditaruh kandang-kandang single cage ini. Lanjut ada stacking cage. Stacking cage ini ada, maksudnya itu kandang bertingkat. Jadi keuntungannya ini bisa menghemat ruang kita punya, karena di luar sendiri, di US sendiri banyak peternakannya itu ada di di garasi. Nah, jadi mereka punya tanah kecil, bikin rumah-rumah gitu, rumah kayu gitu kecil, dan mereka pakai stacking cage seperti ini. Nah, ini juga banyak di Indonesia, di saya sendiri dulu sempat pakai yang seperti ini juga. Nah, kalau kekurangannya ya karena bertingkat dan pasti istrinya banyak ya. Isinya banyak, biasanya ini memang udah breeder-breeder yang eh, ingin populasinya banyak, target breedingnya juga banyak. Ini dia kekurangannya, traynya berat. Pastinya berat, apalagi kalau udah ada kotoran banyak di atas traynya, air air pipisnya juga. Nah, terus juga ini kekurangannya poor ventilation, makanya harus sering dibersihkan, karena memang satu sistem kandang itu banyak kelinci, dan pasti baunya sudah tercium ke kelinci lain.
Nah, ini ada stacking cage yang tipe kedua. Ya bedanya di traynya. Traynya ini dia lebih apa namanya yang disiram gitu, yang disiram. Keuntungannya itu sama kayak tadi, menghemat ruang, terus sangat cocok untuk small small maksudnya ban kecil gitu di garasi. Nah, keuntungannya lagi yang ini kok tadi kan berat traynya. Kalau ini lebih gampang dibersihkan. Cuma kekurangannya saya pernah pakai kandang ini tuh traynya suka rusak tuh, suka karatan. Seperti itu. Mungkin dan juga poor ventilation. Nah, kalau teman-teman bisa mengatasi kerugian-kerugian ini, silakan pakai kandang staking kit ini dan staking kit yang terbaru ini yang ini nih sering dipakai. Nah, saya juga pakai kandang ini. Memang keuntungannya tambahannya dia tuh estetik. Jadi kalau di indoor ya di AC selain menghemat ruang, kalau pakai kandang ini tuh bisa apalagi kalau kelinci mini ya, yang kita pelihara kelinci mini seperti HLND dan lain-lain itu estetik bagus, setupnya tuh bagus kalau pakai kandang ini di indoor. Bisa kita lihat di beberapa peternak Indonesia yang terkenal juga pakai kandang ini jadi bagus gitu. Nah, tapi kerugiannya juga harus sering dibersihkan, terus tray-nya berat dan sama poor ventilation. Nah, aku ada hanging cage, ini jarang banget ada di Indonesia, tapi di US pakai gini nih. Kalau eh, breeder-breedernya tuh kandangnya digantung, terus bersihnya gampang karena di bawah. Nah, ini kalau yang udah punya ruangan yang banyak ya, karena kerugiannya pakai kandang ini membutuhkan banyak space. Nah, sebenarnya ini di pustakai disebutkan ini kandang yang paling ideal seperti ini. Nah, itu yang tipe-tipe yang kecil-kecil ini small, small barn. Nah, kalau ini udah komersial nih, yang kayak gini nih. Ini di Cina nih, udah seperti ini. Ini bagus banget. Nah, mungkin di Malaysia juga ada yang seperti ini. Di Indonesia sih, saya belum pernah lihat. Mungkin untuk yang pedagingnya ada, cuma untuk yang hiasnya belum pernah lihat. Ini sebenarnya yang idealnya. Cuma memang membutuhkan space yang benar-benar besar ya. Terus ini yang paling lebih ideal lagi dan ini ada di US sendiri ada KW Cage ini menyediakan kandang seperti ini. Dia menjual kandang seperti ini. Kalau nggak salah di Indonesia juga pernah lihat saya waktu itu membuat kandang seperti ini. Ini stacking sebenarnya cuma dibuat seperti rak ya. Stacking itu maksudnya bertingkat dibuat seperti rak tapi dia punya flush flush system itu seperti jadi udah ada sistem perairan yang gitu untuk membuang itunya, membuang kotorannya gitu. Jadi bisa dibersihkannya gampang banget ya, very easy to clean karena tinggal membuang air. Nah, pasti maintenance-nya paling ya mahal ya, seperti itu. Penyediaan awal juga mahal dan membutuhkan tempat yang luas. Tadi ada tipe-tipe kandangnya seperti itu, mungkin bisa disesuaikan yang teman-teman semuanya bisa ada sumber daya seperti apa, luasnya seperti apa, eh, keuangannya seperti apa yang bisa disediakan untuk kelinci. Nah, terus juga ini ada rekomendasi ukuran. Ini sebenarnya ada di buku kalau kalian teman-teman langganan menjadi member Arba tuh dapat bukunya itu dapat ada bukunya itu Racing Racing Rabbit apa gitu. Nah, ini ada keterangan rekomendasi ini nih. Kalau di kita HL ya. HL itu kalau sendiri itu 60-45. Kalau kalau buat indukan yang menyusui 60-60 ini minimal nih. Saya dulu pernah pakai 60-50, kadang berhasil, kadang gagal, keinjak-injak tergantung runya juga sih sebesar apa. Cuma yang paling aman 60-60 aman. Saya pernah dulu pakai 60-50 ada pernah gagal. Cuma teman-teman juga pernah ada 60-40 tuh berhasil. Memang ini sih tergantung pengalaman breedernya sendiri. Kalau udah 60-40 dia berhasil. Kalau untuk pemula sih disaranin ya minimal lah ikutin ini. Nanti kalau udah semakin baik pengalaman bolehlah 60-40. Terus kapan kalau kandang itu kebesaran ya kalau kita udah susah nangkep kelinci itu. Misal tangan kita nggak nyampe nangkep kelinci itu susah. Itu udah kayaknya kegedean. Terus juga kalau kita manajemennya susah yaitu untuk masukin nestbox misal susah pintunya kekecilan tuh udah kurang bagus kandangnya terus masukin nestbox sempit gitu kelinci itu juga eh, apa namanya bukan kandang yang baik itu secara luasnya. Nah, ini ada tipe tipe galvanisnya ya, tipe kawatnya. Yang direkomendasikan sih seperti ini kalau untuk bawah ya kotak-kotak kecil gitu agar anakan
nggak nggak jatuh ya gitu, maksudnya nggak masuk ke lubangnya. Dan yang lebih penting sih untuk melindungi dari predator sebenarnya, karena waktu itu pernah saya di outdoor pun ada tikus masuk. Kalau kandang yang kayak di atasnya itu yang set top ini kemakan nih ininya kakinya. Kalau ini terus masuk malah dia. Kalau yang kayak gini mungkin agak sulit untuk masuk karena tikus itu yang curut itu bisa masuk nih yang di sini. Kalau yang di sini agak susah, makanya dia di sisi-sisi atas sampai beberapa senti, mungkin 5 senti lebih masih pakai yang seperti yang di bawah ini floor. Nah, ini untuk kenyamanan kelinci juga. Kalau kelinci besar ya itu pakai footrest. Footrestnya itu untuk melindungi dari sorok karena memang kawat ini keras. Namun kalau kita yang melihara kelinci mini agak lebih aman ya. Cuma kalau memang kasihan ingin membuat nyaman kelincinya boleh pakai footrest walaupun kelinci mini. Selanjutnya nestbox, peralatan selanjutnya yang harus kita punya sebagai peternak kelinci, jangan pakai ini ya. Masih banyak yang saya lihat tuh pakai apa tuh keranjang bumbu dapur gitu. Sebenarnya bisa, cuma alangkah lebih baiknya kita kalau emang serius pakai nestbox ini. Nah, kalau yang untuk nggak mahal bisa bikin dari kayu. Nah, memang modelnya ini ada dua, ada metal dan salah saya ini satu wood, wood harusnya. Metal dan wood ya, kayu dan ini apa sih ini? Metal ini apa ya ini? Galvanum atau apa ya? Itu udah dijual di Indonesia udah banyak yang pakai itu. Nah, ini ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Kalau pakai metal itu gampang dibersihin, terus bisa gampang disemprot, terus juga tahan lama karena nggak bakal digigitin. Cuma kerugiannya dia bisa bikin panas juga kalau emang kandangnya panas, terus kurang natural ya karena bahannya juga bukan kayu. Nah, di kayu itu cozy di sini maksudnya dia bisa digigitin, bisa dibuat bahan kelinci untuk mengasah gigi dan kukunya. Terus keuntungan kerugiannya itu susah banget untuk bersihin kayu ini. Memang kalau dikasihin air malah lembab dan bisa berjamur kalau nggak langsung dikeringin. Bisa menjadi pengendapan bakteri juga dan gampang rusak digigit-gigitin. Nah, ini tipsnya untuk nestbox kalau bisa yang kayu, terus eh, kayu atau metal kalau bisa bawahnya wire ya, maksudnya kawat biar kakinya nggak pengkang. Waktu itu saya pakai yang metal ini, bawahnya juga metal tuh pesennya, cuma dibolong-bolongin tuh kakinya kebanyakan pengkang, apalagi kalau bayinya satu dua. Terus juga ini opsional aja ada cover atasnya, mungkin biar lebih hangat kalau di ruangan AC. Terus juga kalau bisa kalau pakai kayu tuh yang hardwood. Terus kalau bisa kalau pakai kayu itu udah di apa nih namanya kalau di bleach ya, di furnitur kayak furnitur itu tuh yang halus gitu luarnya, biar biar kalau kena air pun nggak nggak rusak. Terus juga untuk steril, kalau dibersihin ya biasanya saya 2 minggu tuh dibersihin ganti nestbox. Nah itu di dijemur. Nah untuk ukuran paling nggak jangan terlalu kecil, jangan jangan terlalu besar juga karena makan tempat. Jangan terlalu kecilnya itu bisa diukurnya cukup nyaman untuk betina itu menyusuin, jadi untuk duduk itu buat rebahan. Nah, lanjut ke temperatur dan ventilasi. Ini salah satu manajemen peternakan yang ada di kandang yang penting banget karena HL sendiri cukup strict dia. Temperatur harus di bawah 29 kalau bisa, kalau ingin lebih lancar. Sebenarnya sih batasannya 33 karena di atas 33 itu bisa steril. Saya sendiri udah pernah punya pengalaman jantan steril di atas 33. Terus juga pastinya sudah pada banyak yang tahu jangan sampai kena sinar matahari langsung nanti bisa heat stroke dan mati. Saya pernah punya pengalaman juga sampai mati karena heat stroke. Terus saya juga pernah punya pengalaman stagnan air, stagnan maksudnya stagnan udaranya. Saya pernah taruh di kamar yang nggak ada nggak ada kipas angin sama sekali. Nah itu pada pilek semua karena memang dia harus membutuhkan ventilasi yang ada sirkulasi udara. Ini merupakan hal yang krusial. Jadi kalau bisa di kandang itu ditaruh kipas angin, AC lebih dingin kalau tempatnya panas. Ya, itu tadi stagnan air itu kematian, terus kalau panas bisa stroke dan menyebabkan kematian juga. Nah, ini salah satu tips kalau memang tidak ada AC itu bisa pakai air mineral botol. Ah, nggak usah air mineral, masa botolnya air mineral, terus dikasih air, terus dibekukan. Nah, taruh aja di situ itu bisa membantu suhu di kandangnya, khusus di kandangnya aja tuh di hol-hol kandangnya itu menjadi lebih suhunya menjadi turun ya. Terus juga di area kandang bisa ditutupin pakai
kain ya, pakai kain yang buat tanaman apa namanya ya, lupa saya juga dulu sempat pakai itu berlapis-lapis malah untuk mengurangi masuk panasnya matahari. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan materinya, materi pemula mungkin teman-teman juga sudah tahu dan mungkin ini juga sekedar mengingatkan kalau barangkali lupa. Oke, terima kasih yang udah menyimak ya. Sekarang dilanjutkan kalau ada mau yang ditanyakan, mau curhat tadi yang pernah yang udah saya sampaikan, mau curhat permasalahan di kandang silakan. Ada Pak Yai datang tuh, Presiden Aden Subyaan.